Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha kelas 4 semuanya? Semoga keadaannya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi di pembelajaran tematik. Kali ini kita belajar tema 1, masih tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pembelajaran kita kali ini KD-nya yaitu IPS KD 3.2 sebagai berikut. Kemudian KD 4.2 yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kompetensi dasar PPKN yaitu KD-nya 3.4 sebagai berikut dan KD 4.4 sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengetahui tentang keberagaman agama di Indonesia. Kemudian dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengetahui tentang perayaan hari-hari besar keagamaan. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengetahui tentang kerjasama dalam keberagaman dan manfaat kerjasama. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengetahui tentang bentuk-bentuk kerjasama di kelas dan di lingkungan rumah. Baik, untuk pembelajaran pertama yaitu IPS, muatan IPS, keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu agama Islam. Agama Islam, kitab sucinya adalah, ya betul, Al-Quran. Kemudian tempat ibadahnya yaitu masjid. Kemudian untuk hari besar keagamaannya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad, dan Isra Mi'raj. Yang kedua yaitu agama Kristen. Agama Kristen, kitab sucinya adalah Alkitab, tempat ibadahnya adalah gereja, dan hari besar keagamaannya yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya yaitu agama Katolik. Agama Katolik, kitab sucinya adalah Alkitab, kemudian tempat ibadahnya adalah gereja. Hari besar keagamaannya yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda, kemudian tempat ibadahnya adalah di Pura, dan hari besar keagamaannya adalah hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesi. Selanjutnya agama Buddha. Agama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka, kemudian tempat ibadahnya adalah wihara. Hari besar keagamaannya yaitu hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Yang terakhir yaitu agama Konghucu. Kitab sucinya adalah Sisujing, kemudian tempat ibadahnya adalah di Kelenteng, dan hari besar keagamaan yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Ya, biasanya kalau di Provinsi Banten Kelenteng adanya di daerah Kasemen ya. Selanjutnya
Perayaan hari-hari besar keagamaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia. Yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Perayaannya yaitu untuk agama Islam yaitu Idul Fitri. Ya, Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan, yaitu puasa Ramadan ya. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Selanjutnya, Natal. Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Kemudian yang ketiga, Hari Nyepi. Hari Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Berikutnya Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di Komplek Candi Borobudur, yaitu di daerah Jawa Tengah ya, Magelang. Selanjutnya yang keempat, Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek itu merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu atau orang-orang Cina ya, biasa merayakan Tahun Baru Imlek, yaitu dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Baik, untuk berikutnya muatan PPKN. Kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Manfaatnya yaitu yang pertama meringankan pekerjaan, kedua membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, yang ketiga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dan yang keempat memupuk rasa tolong-menolong. Kerjasama di lingkungan sekolah, yaitu contohnya seperti gambar berikut. Kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Selanjutnya menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama yaitu piket di kelas. Salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas, yang pertama yaitu piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Kemudian setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Ini biasanya kita lakukan pada saat normal ya, pada saat offline, pada saat sebelum pandemi. Kemudian selanjutnya yang kedua mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Nah, sumbangannya itu bisa berupa uang, makanan, dan pakaian bekas layak pakai. Kemudian sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut ya, kepada teman yang membutuhkan, misalnya pada saat kena bencana banjir atau bencana gempa ya. Selanjutnya, sumbangan dapat membantu meringankan musibah temanmu. Yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai.
dan menjadi lebih ringan ya. Contohnya kerja kelompok yaitu diskusi, membuat prakarya, presentasi di depan kelas. Contoh kerjasama di lingkungan rumah yaitu kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari, yaitu ronda ya. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Kemudian ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Kemudian yang kedua, kerja bakti. Kerja bakti, contoh kerja bakti yang bisa dilakukan oleh warga. Yang pertama yaitu membersihkan sampah yang menyumbat selokan, kemudian memperbaiki jalan, dan memperindah taman. Yang ketiga, gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga yang membutuhkan. Yang keempat adalah persiapan kemerdekaan. Ya, pada saat peringatan 17 Agustus ya, seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Nah, bagaimana soleh dan soleha semuanya? Sudah paham materi hari ini? Ya, baik. Selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas ya kepada kalian, kemudian kalian kirimkan ke Bapak Ibu Guru masing-masing. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa kafaratul majlis, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Mila kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Bu Mila berpesan jangan lupa 3M. Yang pertama, memakai masker jika keluar rumah. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.